Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amin. Baik, terima kasih. Di sini kembali bersama dengan saya. Kali ini kita masuk di mata kuliah Hukum Peraturan Perundang-undangan, masuk ke pertemuan ke-10. Saya buat video ini untuk mahasiswaku angkatan 2018, mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Baik, langsung saja. Kali ini kita di pertemuan ke-10 masuk dalam pembahasan atau materi terkait tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Membahas tentang asas atau asas-asas hukum yang di pertemuan sebelumnya sudah kita ulas atau kita bahas bahwa asas-asas hukum sendiri itu merupakan pembentukan dan pemberlakuan hukum atau dalam peraturan perundang-undangan. Di sini asas-asas hukum itu dipakai agar apa yang dibuat atau peraturan-peraturan apa saja yang dibentuk itu sesuai dengan cita hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, kebutuhan hidup masyarakat. Nah, artinya, jadi di sini bahwa asas hukum sendiri itu adalah aturan dasar yang melatar belakangi lahirnya norma hukum konkret dan pelaksanaan hukum. Jadi, ketika atau apabila dalam hukum terjadi pertentangan atau konflik, terutama konflik norma atau konflik of norm, maka asas ini tampil untuk menjadi solusi atau dapat menjadikan suatu konflik tersebut dapat teratasi. Jadi asas tampil untuk dapat mengatasi permasalahan konflik tersebut. Nah, itu dari sisi asas hukum. Kemudian ketika kita kaitkan dengan hukum peraturan perundang-undangan, bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan proses atau tahapan yang dimana pertemuan sebelumnya tahapan-tahapan itu atau tahapan kegiatan itu bisa berawal dari tahap perencanaan, kemudian persiapan, kemudian pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai dengan yang akhirnya diundangkan atau pengundangan. Nah, untuk mencapai atau menciptakan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang baik, maka asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dipandang sebagai suatu gagasan normatif yang harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Jadi di sini kedudukan asas, terutama dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini dalam proses penyusunan dari awal sampai akhir itu adalah sebagai dasar atau petunjuk arah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya gambaran awal kenapa perlu adanya asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, langsung masuk ke slide pertama bahwa asas pembuatan peraturan perundang-undangan menurut S. Habib At-Tamimi menyatakan bahwa asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut lebih bersifat normatif. Oke, jadi lebih bersifat normatif norm. Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sifatnya normatif. Dan kemudian lebih lanjut dikatakan oleh Van Engelen berpendapat bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baru dapat dibicarakan apabila telah dituangkan dalam norma hukum. Jadi asas-asas pembentukan ini kalau menurut Van Engelen itu baru bisa dibicarakan atau baru bisa dibahas ketika sudah ada norma hukumnya atau telah dituangkan dalam norma hukum. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan dari sisi
S. Hamid At-Tamimi dengan Van Angeren. Nah, di sini berarti ada hal yang penting atau yang perlu dilihat agar dengan asas-asas ini tujuannya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan itu dapat diukur atau dapat diuji. Jadi asas-asas itu juga menjadi tolak ukur atau batu uji ketika misalkan mungkin terjadi permasalahan atau terjadi adanya perbedaan syarat fungsi yang seharusnya dilakukan seperti itu. Oke. Kemudian lanjut. Menurut S. Hamid At-Tamimi, membagi asas-asas hukum bagi perundang-undangan Indonesia adalah yang pertama, asas-asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan yang terdiri atas asas-asas dalam Pancasila selaku cita hukum, kemudian norma-norma dalam Pancasila selaku norma fundamental negara. Jadi asas yang penting yang yang pasti terkandung di dalam peraturan perundang-undangan, asas yang terkandung dalam Pancasila, karena jelas bahwa Pancasila sendiri adalah sebagai stat fundamental norm, sebagai norma fundamental negara, sehingga menjadi acuan yang pertama. Kemudian yang kedua, asas-asas negara berdasarkan atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan. Asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan itu yang menjadikan dasar atau tolak ukur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan. Dan kemudian yang terakhir, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan para ahli. Nah, untuk asas dalam kategori ini, jadi S. Hamid At-Tamimi itu menilai bahwa asas yang dikembangkan oleh Van der Vlies yang mungkin beda juga ahli tokoh yang lain, yang mana tokoh tersebut membagi asas-asas ke dalam asas formil dan material yang paling mencakup pendapat para ahli sebelumnya dan lebih beragam. Jadi ada pendapat ahli yang mana asas-asas tersebut sebenarnya terbagi juga dalam asas formil dan asas material. Namun asas-asas tersebut juga perlu dikaji lagi. Jadi disesuaikan juga, masih harus disesuaikan dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kemudian oleh Hamid At-Tamimi atau oleh karena itu Hamid At-Tamimi kemudian bermaksud menjadikan asas-asas yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya itu tadi sebagai acuan untuk penelitian dan penemuan asas-asas bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti ketika kita membicarakan asas apa yang benar-benar dipakai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, nah ini kita kaji dulu dari aspek historisnya seperti apa. Nah, kemudian dalam slide yang selanjutnya di sini asas formil yang dimaksud atau yang saya sampaikan tadi bahwa asas formil dan asas material ini yang paling banyak mencakup pendapat para ahli yang sebelumnya yang sangat beragam. Jadi kemudian disimpulkan adanya asas formil dan asas material. Nah, asas formil ini merupakan asas yang berhubungan dengan persiapan dan pembentukan keputusan serta yang berhubungan dengan motivasi dan susunan keputusan. Sedangkan untuk asas material adalah asas yang berhubungan dengan isi keputusan. Jadi kalau asas formil itu masih yang berhubungan dengan kesiapan pembentukan. Jadi hal-hal yang mungkin administratif seperti itu ya. Sedangkan kalau asas material di sini asas yang sudah masuk ke ranah isi atau substansi dari apa yang dibahas di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi ada dua hal yang perlu dibedakan, yang mana asas formil dan asas material. Oke, kemudian saya lanjut lagi bahwa asas formil ini meliputi atau asas formal meliputi yang pertama, asas tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, asas perlunya pengaturan. Yang ketiga, asas organ atau lembaga yang tepat. Keempat, asas materi muatan yang tepat. Yang kelima, asas dapat dilaksanakan.
Dan nanti masuk ke asas material meliputi asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara. Nah, ini kan masuk ke ranah substansi atau ke ranah isinya. Kalau asas formil tadi ini masih masuk ke ranah awalan atau dalam hal pembentukan administratifnya, masih yang di luar-luarnya, seperti tujuan, perlunya pengaturan seperti apa, materi muatan yang tepat seperti apa, kemudian asas akan dapat dilaksanakan seperti apa, itu harus tercantum. Nah, jangan kalau untuk material di sini yang sudah masuk substansi, bagaimana isi di dalam peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara. Kemudian asas sesuai dengan hukum dasar negara. Ketiga, asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum. Dan yang terakhir, asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Kemudian, sudah jelas ya bahwa asas material masuk dalam substansi atau isi, sehingga isi kandungan dari peraturan perundang-undangan harus mencakup keempat hal atau keempat asas ini. Seperti itu ya. Kemudian, selanjutnya bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5, menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, nanti beberapa hal yang mencakup asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum membahas terkait ini, bahwa di undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang mana undang-undang juga tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa memang banyak asas-asas yang ada di dalam undang-undang tersebut dirasa itu masih kurang atau terdapat banyak kekurangan atau kelemahan. Jadi kemudian yang dijelaskan salah satunya tokoh di waktu itu adalah Jimli Asidiki. Dia menjelaskan bahwa, jadi ini saya mengutip dari bukunya Prof. Maria Farida Indarti. Jadi ketika Prof. Jimli Asidiki mengomentari terkait tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang dirasa masih terdapat kekurangan, kemudian beliau menjelaskan bahwa Pancasila yang sebagai dasar negara merupakan salah satu prinsip yang paling pokok yang seharusnya menjadi paradigma pokok setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi Pancasila itu menjadi dasar yang pokok untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, seperti itu. Nah, keberadaannya di sini ini menjadi tuntutan bagi setiap menteri peraturan perundang-undangan, yang mana dalam penyusunannya itu harus mencerminkan kelima sila dalam Pancasila. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan di negara kita, negara Indonesia, ini harus mencerminkan beberapa hal, yang mana hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terutama dinyatakan di dalam pasal 5. Begitu ya. Oke. Yang meliputi pertama, asas kejelasan tujuan. Nah, asas kejelasan tujuan ini merupakan, atau bisa teman-teman catat, karena saya tidak mencantumkan di PPT, hanya PPT saya cantumkan poin. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa terkait tentang asas kejelasan tujuan, di sini dapat didefinisikan sesuai dengan pasal 5 bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Jadi sasarannya, tujuannya itu harus jelas apa gitu yang hendak dicapai. Maka asas kejelasan tujuan ini pokok atau penting untuk diterapkan, seperti yang terdapat dalam asas formil tersebut. Karena tujuan itu menjadi salah satu dasar atau asas di dalam asas formil yang terbagi tadi, asas formil dan material, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
Artinya di sini bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Nah, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan bisa dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Jadi harus jelas bahwa peraturan perundang-undangan itu harus jelas siapa yang membentuknya, sehingga asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ini harus diterapkan. Ketika lembaga tersebut salah atau undang-undang tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang bukan wewenangnya, maka undang-undang tersebut atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, begitu ya. Kemudian yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Nah, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan di sini diartikan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat. Jadi harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya. Jadi materi muatannya itu harus sesuai atau tepat dan berdasarkan juga kepada atau sesuai juga, tidak bertentangan, yang berarti seperti itu, dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lainnya. Jadi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Oke. Kemudian yang keempat, asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan. Nah, asas ini maksudnya adalah jadi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu dibuat karena memang ya benar-benar dibutuhkan dan dibuat untuk kebermanfaatan dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya. Jadi asas kedayagunaan dan keberhasilan-gunaan ini bertujuan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat itu memang benar-benar tepat sasaran, memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, asas kejelasan rumusan. Nah, ini harus jelas. Sebenarnya dari kata-katanya juga sudah jelas bahwa setiap pembentukan aturan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat persyaratan teknis, yang mana persyaratan teknis terkait tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Begitu. Jadi, kejelasan rumusan itu penting agar nanti tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Jadi harus jelas sistematikanya, kemudian harus jelas pilihan kata atau istilah, kemudian harus jelas bahasanya, terutama terkait tentang bahasa hukumnya. Jadi semuanya itu harus dapat dipahami dengan baik dari segi aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir, asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari awal perencanaan, penyusunan, kemudian pembahasan, kemudian pengesahan atau penerapan, dan sampai dengan yang terakhir yaitu pengundangan, ini bersifat harus transparan dan terbuka. Jadi tidak boleh sifatnya itu kemudian tertutup, artinya masyarakat tidak tahu terkait tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi seluruh lapisan masyarakat itu mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Makanya asas keterbukaan ini memberikan
peluang bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Karena apa? Ya karena masyarakat diberikan kesempatan, diberikan hak atau kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga ketika pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, masyarakat tidak tahu, yaitu kan menjadi bermasalah. Kemudian nanti bisa menyebabkan akibat hukumnya peraturan yang dikeluarkan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Seperti itu ya. Oke, kemudian saya lanjut. Hal yang tadi terkait beberapa asas yang mana dipergunakan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan itu dapat terbentuk atau tersusun dengan baik. Ada 6 asas ini ya. Jadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kemudian yang ini akan saya sampaikan bahwa asas-asas yang harus terkandung dalam materi muatan. Oke, kalau yang tadi lebih ke umum. Jadi bagaimana agar peraturan perundang-undangan itu dapat terbentuk dengan baik. Kalau yang ini asas yang harus terkandung di dalam materi muatan atau substansi dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Nah, ini dirumuskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, kurang lebih nanti ada 10 asas yang terkandung dalam materi muatan. Oke, saya langsung jelaskan saja. Yang pertama, asas pengayoman. Asas pengayoman di sini artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Nah, dari definisi pengayoman sendiri, agar materi muatan yang dibuat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan tentram dan damai, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan di sini didefinisikan bahwa setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Jadi asas kemanusiaan ini adalah asas yang menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia, agar benar-benar dihargai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam materi muatan yang terkandung dalam undang-undang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, asas kebangsaan. Asas kebangsaan di sini diartikan bahwa setiap materi muatan, yang mana materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk. Yang majemuk artinya yang beragam, dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Asas kebangsaan ini bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang mana tetap berpegang teguh kepada asas kebangsaan. Yang mana Indonesia merupakan negara yang beragam, maka harus tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, asas dari kebangsaan ini. Jadi materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sikap dan watak dari bangsa Indonesia yang majemuk dan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang keempat, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan di sini bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan harus mencerminkan adanya suatu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi asas kekeluargaan di sini yang menjadi prioritas utama masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan segala apapun aspek persoalan atau dalam nanti ketika membuat peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan masyarakat untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi dalam materi muatan ketika ada permasalahan, ketika ada konflik, maka perlu dicantumkan yang utama itu adalah proses penyelesaian secara musyawarah. Itu ya yang harus digarisbawahi.
Kemudian asas kenusantaraan. Asas kenusantaraan ini berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Asas kenusantaraan. Kemudian asas yang keenam yaitu asas Bhinneka Tunggal Ika. Dari katanya sendiri sudah paham bahwa asas Bhinneka Tunggal Ika ini berarti bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk agama, suku, dan golongan, serta kondisi khusus daerah, kemudian budaya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi harus menghargai keberagaman yang ada di negara Republik Indonesia. Asas Bhinneka Tunggal Ika ini harus tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mana materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk yang ada di negara Indonesia. Baik dari segi keragaman agama, suku, golongan, serta adat atau budaya dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, asas keadilan. Asas keadilan ini bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi seluruh warga Indonesia. Oke, sudah jelas ya. Kemudian asas yang kedelapan adalah asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Artinya di sini bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membeda-bedakan berdasarkan latar belakang yang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Jadi semua berlaku sama di hadapan hukum. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Dalam materi muatan tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial. Begitu. Jadi hindari unsur diskriminasi di dalam materi norma peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, asas ketertiban dan kepastian hukum. Sudah jelas bahwa setiap materi pemuatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan yang terakhir, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Seperti itu ya. Nah, ke-10 asas ini harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pembuatan atau penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam pasal 6. Ini yang menjadi nanti tambahan ilmu mahasiswaku semuanya agar tahu ternyata asas-asas yang perlu diperhatikan pun juga banyak sekali seperti itu. Karena asas-asas tersebut yang saya sampaikan tadi di atas merupakan dasar dibuat atau dirumuskannya sebuah peraturan di mana peraturan-peraturan tersebut dibedakan menurut tingkatan dan jenisnya sesuai dengan hierarki yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Oke, seperti itu. Saya akan lanjut ya. Semoga nanti dapat dipahami apa yang saya sampaikan tadi dan semoga oleh teman-teman dapat dicatat dengan baik. Karena dalam materi PPT tidak saya jelaskan. Oke. Kemudian ini asas-asas yang perlu kita tahu bahwa secara umum terdapat berbagai asas-asas hukum umum atau prinsip hukum. General Principle of Law harus diperhatikan dan diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya rasa di sini di semester 1 mungkin dalam pembelajaran ilmu negara sudah pernah disebutkan beberapa beberapa asas-asas hukum yang berlaku di negara kita, terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama di sini sudah saya langsung jelaskan bahwa terdapat istilah
luar asas lex superior derograt lex inferior. Yang mana artinya di sini peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. Jadi ketika ada peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, seperti perbandingannya antara undang-undang dengan peraturan pemerintah. Jelas untuk tingkatannya atau hierarki itu yang lebih tinggi adalah undang-undang. Maka undang-undang perlu diperhatikan terlebih dahulu ketimbang dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nanti menjadi dasar setelah undang-undang yang hierarkinya lebih tinggi tersebut diberlakukan terlebih dahulu. Jadi artinya asas lex specialis derograt legi inferiori di sini peraturan perundang-undangan lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. Makanya ada istilah hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Kemudian yang kedua, asas lex specialis derograt lex generalis, yang artinya bahwa peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. Ketika terjadi adanya suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana terkait tentang tindak pidana lingkungan hidup misalkan. Sehingga peraturan yang lebih khusus dipakai adalah undang-undang lingkungan hidup daripada undang-undang yang berlaku general, yang mana undang-undang yang berlaku general dalam tindak pidana yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika memang itu lebih spesifik berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup, maka peraturan yang lebih khusus yang mana undang-undang lingkungan hidup itu sendiri terlebih dahulu yang dipakai. Kemudian memberlakukan undang-undang yang berlaku secara umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti itu contohnya, asas lex specialis derograt lex generalis. Kemudian yang ketiga, asas lex posterior derograt legi priori. Peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu. Seperti misalkan di dalam peraturan perundang-undangan yang baru menggantikan beberapa pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang terdahulu, maka pemberlakuannya ya mengacu atau menganut pada undang-undang yang baru ketimbang undang-undang yang lama, kecuali undang-undang yang lama pasal-pasalnya tersebut tidak dirubah dalam undang-undang yang baru, maka tetap masih diberlakukan. Seperti undang-undang yang baru tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Namun secara prakteknya pemerintah masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena apa? Ya karena pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak terlalu banyak pasal yang diganti, sehingga belum begitu banyak memberlakukan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Seperti itu. Kemudian asas lainnya lagi yaitu asas lex nemenium corit ad impossibilia, yaitu peraturan undang-undang yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, atau ini sering disebut sebagai asas kepatutan. Jadi asas kepatutan di sini adalah asas yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, ini juga berlaku di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas lex perfecta. Peraturan perundang-undangan yang tidak saja melarang suatu tindakan, tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal. Nah, ini juga harus berlaku di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan, tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal. Asas lex perfecta artinya. Kemudian yang terakhir adalah asas non retroaktif. Di sini peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan kepalsuan hukum. Mohon maaf. Ini karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oke, nanti diralat ya. Asas non retroaktif yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak dimaksudkan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Gitu. Asas-asas secara umum yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, terakhir simpulannya bahwa asas peraturan perundang-undangan merupakan asas formal tentang bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut lahir
yang mana dari asas negara hukum, yang berarti suatu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara formal dibatasi dalam dan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi tertulis. Jadi, semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus merupakan penjabaran dari sistem dan asas-asas ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar, maka peraturan perundang-undangan memiliki aspek formil dan aspek material. Landasan peraturan perundang-undangan pada dasarnya meliputi landasan filosofi, sosiologis, politik, dan yuridis. Biasanya landasan-landasan tersebut itu tercantum di dalam naskah akademik. Naskah akademik adalah suatu dokumen yang harus dibuat terlebih dahulu sebelum rencana undang-undang tersebut dibentuk. Jadi ada berbagai alasan-alasan yang kemudian alasan tersebut dapat meliputi landasan filosofis, sosiologis, politik, dan yuridis. Nah, pada intinya bahwa asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, baik asas formil maupun asas material tersebut harus dapat dipatuhi, harus dapat tercantum di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena apa? Karena yaitu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa untuk menciptakan agar produk hukum tersebut itu sesuai dan dapat menimbulkan atau menciptakan cita-cita suatu negara atau bangsa untuk melindungi suatu negara Indonesia agar negara menjadi tertib dan sejahtera, maka asas-asas tersebut harus diperhatikan karena asas-asas tersebut adalah sebagai dasar atau petunjuk arah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya. Demikian pembahasan dari saya untuk materi pertemuan ke-10 tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Silakan teman-teman bisa mungkin membaca lagi lebih detail di buku Prof. Maria Farida Izharti. Ini saya acuannya, bisa teman-teman pelajari sendiri. Ketika nanti teman-teman memang masih kurang paham dan ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kita bisa meramaikan forum e-learning FES Unjani Yogyakarta. Terima kasih. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk mahasiswaku semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.